Kisah tanaman mawar yang malang. Di sebuah rumah yang sederhana, terdapat kebun kecil yang ditanami beberapa tanaman bunga dan pohon-pohon bonsai dengan bentuk yang sangat cantik. Kebun kecil itu sangat dijaga oleh pemiliknya dan dirawat dengan baik. Sang pemilik memang sangat menyukai bonsai. "Apel bonsai, kamu beruntung sekali. Tuan kita sangat peduli kepadamu," ungkap Mawar dengan sedikit iri. "Aku yakin Tuan sangat adil kepada penghuni kebun ini," kata pohon apel bonsai. Tanaman Mawar menggeleng. "Tidak, aku rasa Tuan sama sekali tidak menganggapku. Dia bahkan tidak menyapaku saat datang ke sini. Setiap kali tuan mereka datang, hal pertama yang dilakukan adalah membersihkan daun pohon apel bonsai dari debu-debu dan mengelusnya dengan lembut. Sementara Mawar hanya dilewati begitu saja. Padahal para kupu-kupu dan capung sangat terpikat oleh kecantikan tanaman bunga Mawar. Tanaman Mawar membutuhkan sinar matahari untuk bisa berfotosintesis dan tumbuh dengan baik. Namun, sebuah genteng yang ada di atap menghalangi sinar matahari pagi mengenai pohonnya. Mawar sangat murung. Mawar menunggu sang tuan memindahkannya, tapi itu hanya sebatas harapan. Seekor kupu-kupu biru tiba-tiba datang ke arah Mawar dan mengelilingi pohonnya. Seketika itu, Mawar merasa sangat senang dan gembira. Mawar kembali tersenyum dan ceria. "Menyenangkan sekali menjadi dirimu, wahai kupu-kupu. Bisa bergerak ke sana kemari dengan mudah," kata Mawar. "Kamu pun bisa menggerakkan batangmu dan menari sepanjang hari," ucap kupu-kupu. Mawar kembali mengeluh. "Tapi, lihatlah batangku yang tertanam di pot ini. Semakin hari, tubuhku terasa lemas dan tidak terkena sinar matahari." Dari arah depan, capung mendekat dan bergabung dengan mereka semua. Pohon apel bonsai lalu bersenandung riang. Tanaman Mawar menari-nari, sementara kupu-kupu dan capung terbang mengitari mereka berdua. Kehadiran teman-temannya membawa keceriaan dan kegembiraan bagi tanaman Mawar. Setelah menari-nari, Mawar menjadi lebih bersemangat dan bisa berpikir jernih. Mawar pun memiliki ide untuk menggeser potnya sendiri agar terkena sinar matahari. Mawar melakukannya dengan mandiri tanpa menunggu sang tuan menggesernya. "Aku akan berusaha," ucap Mawar dengan bersungguh-sungguh. Kupu-kupu, capung, dan apel bonsai hanya memberikan semangat. Apel bonsai memiliki batang yang sangat kecil sehingga tidak bisa membantu mendorong Mawar agar sampai di titik yang terkena sinar matahari. "Semangat Mawar!" teriak teman-temannya. Dengan nyanyian apel bonsai, Mawar lebih bersemangat lagi menggerakkan potnya dengan akar-akarnya yang kuat. Pot tanaman Mawar bergerak perlahan-lahan hingga sampai ke titik yang terkena sinar matahari. Sedikit lebih jauh dari apel bonsai, tapi itu tidak menjadi masalah. Mereka masih bisa mengobrol sepanjang hari. "Yeay, akhirnya aku bisa!" kata Mawar dengan sangat gembira. Teman-temannya memberikan selamat. Keesokan harinya, tuan mereka datang. Berkat penyinaran yang baik, batang pohon Mawar menjadi kebugar kembali. Dia sangat gembira melihat wajah tuannya yang penuh dengan senyuman. Namun, Mawar kembali kecewa karena sang tuan tidak menyadari jika posisinya bergeser. "Bersabarlah Mawar, pasti ada cara untuk memikat hati tuan kita." Apel bonsai menenangkan Mawar yang kembali murung. Lagi-lagi, apel bonsai menyanyi untuk menghibur Mawar. Kupu-kupu juga selalu datang di pagi hari untuk menjadi teman yang baik. Tiba-tiba, sebuah bau busuk yang sedikit menyengat mampir ke hidung mereka bersamaan dengan datangnya capung. "Kamu habis dari mana saja, capung? Bau apa ini?" tanya kupu-kupu setelah memastikan bau itu berasal dari capung. "Maafkan aku. Kurasa tadi tidak sengaja hinggap di kotoran sapi yang ada di peternakan sebelah. Aku habis mencari makan di sekitar sana," jawab capung.
Kejadian kecil ini tampaknya membawa berkah bagi Mawar. Tanaman yang malang itu mendadak menemukan ide lagi untuk menarik perhatian sang tuan. Mawar tidak sabar menunggu hari esok dan bertemu sang tuan. Pagi ini hawanya sangat dingin dan matahari terlambat naik. Sang tuan terlambat 15 menit untuk datang ke kebun kecilnya. Dia segera mengelus pohon-pohon bonsai yang sangat berharga. Seperti biasa, Mawar tidak pernah diperhatikan dan diajak bicara selain disiram. Hari itu, Mawar sudah menyusun rencana. Mawar mengundang teman-temannya untuk datang. Mawar meminta apel bonsai untuk menyanyi lebih keras daripada hari-hari sebelumnya. "Kalian sudah siap?" tanya Mawar. Mereka semua mengangguk. Apel bonsai memulai nyanyiannya yang merdu. Kupu-kupu dan capung terbang mengitari tanaman Mawar dengan sangat gembira. Sementara itu, tanaman Mawar mulai menari-nari sembari meniupkan aroma wanginya dengan kuat. Hal itu dilakukan tanaman Mawar agar sang tuan mencium keharumannya dan datang memberikan perhatian. Tanaman Mawar dengan sekuat tenaga meniupkan bau khasnya yang sangat memikat hidung. Angin membantu menggiringnya sampai ke hidung sang tuan. Gadis bertubuh kecil itu menyadari akan aroma wangi yang sangat memikat. Dia berjalan ke sumber wangi dan tersenyum lebar saat melihat tanaman mawarnya tumbuh dengan baik. "Kamu tumbuh dengan baik, Mawarku. Teruslah bertunas dan hasilkan bunga yang banyak dengan aroma yang sangat wangi," katanya. Apel bonsai semakin mengeraskan nyanyiannya untuk menyambut kegembiraan itu. Tanaman Mawar merasa terharu. Pada akhirnya, sang tuan memperhatikan dia juga. Sang tuan tampak membenarkan posisi pot tanaman Mawar yang sedikit miring. Setiap hari, tanaman Mawar selalu mengeluarkan wanginya yang sangat harum. Tadinya hanya ada satu bunga saja. Sekarang bertambah seiring berjalannya waktu. Sang tuan semakin menyayangi tanaman Mawar yang tumbuh dengan baik. "Kamu berhasil, Mawar. Kamu hebat," seru apel bonsai. "Terima kasih, apel bonsai. Ini juga berkat nyanyianmu yang merdu, sehingga aku bisa menari dengan lunglai." Hari-hari berjalan dengan baik dan tanaman Mawar tidak pernah murung lagi. Mereka semakin sering menyanyi bersama dan membuat kebun kecil itu menjadi penuh keceriaan. Tanaman-tanaman lain di kebun tersebut turut gembira melihat keberhasilan tanaman Mawar. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kerja keras dan apa yang kita lakukan hari ini akan membuahkan hal baik suatu hari nanti. Seperti tanaman Mawar yang telah berhasil memikat hati sang tuan. Pesan dari dongeng ini adalah kisah tanaman Mawar mengajarkan kita tentang pentingnya kegigihan dan kreativitas dalam mengatasi rintangan. Meskipun awalnya diabaikan, dengan semangat dan dukungan dari teman-temannya, Mawar berhasil memikat hati sang tuan dan tumbuh menjadi yang terbaik di kebun kecil itu. Ini mengingatkan kita bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, dan apapun yang kita lakukan hari ini akan membawa kebaikan suatu hari nanti.